Baik, bismillah, kita lanjutkan ya. Tadi sampai ke rancang bangun landfill B3 ya. Tadi mengenai landfill kan ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Itu kan yang membedakan lapisan dasarnya ya. Berikutnya adalah yang kita bahas adalah mengenai penutup akhirnya atau lapisan atasnya. Lapisan atas setelah limbah ya berarti. Nah, pentingnya ada lapisan atas atau penutup akhir adalah agar meminimumkan pemeliharaan landfill pada masa pasca operasi. Ketika ada tutupnya kan pasti akan kayak pencemaran, misalkan bau yang tidak sedap atau apapun itu kan akan lebih minimum ya. Kemudian meminimalkan infiltrasi air ke dalam landfill. Bayangkan kalau misalkan landfill tidak ditutup. Apa yang terjadi kalau misalkan hujan? Malah kontaminannya bisa pergi kemana-mana ya. Jadi agar infiltrasinya lebih kecil ya kalau misalkan udah ada tutupnya. Kemudian mencegah terlepasnya unsur-unsur limbah dari landfill. Nah, untuk kategori 1, 2, 3 penutupnya sama ya. Jadi kategori 1 yang membedakan kategori 1, 2, 3 itu hanya lapisan bawah saja. Sedangkan penutup akhir atau lapisan atasnya itu sama, tidak dibedakan. Jadi lapisan atasnya apa, Bu? Jadi waste ini limbahnya kan ya. Ini limbah, di atas limbah kita tutup dia dengan soil atau tanah, kita beri lapisan tanah. Setelah itu kita berikan soil cap barrier, bisa pakai gravel, bisa pakai tanah yang dipadatkan itu tanah urukan ya. Kemudian kita beri lapisan lagi di atasnya lapisan geomembran agar tidak ada kontaminan yang di atas. Nah, setelah itu ada lapisan drainase juga. Kemudian ada diberikan tanaman ya, vegetasi layer ya, untuk tanah akar-akar tanaman ya, agar nanti kalau misalkan nanti tanamannya juga membantu proses yang ada degradasi yang ada di dalam sini, dan kalau misalkan ada air hujan ataupun yang di atasnya bisa mampu ditangani oleh tanamannya. Ini kurang lebih secure landfill ya. Ini yang seperti kita bahas tadi ya. Lapisan atasnya adalah vegetasi, ada tanah, ada kerikil atau pasir, kemudian ada geomembran, ada tanah ya. Ini yang di atas ini, lapisan atas itu yang ini. Yang ini itu lapisan atasnya, vegetasinya di sini ya. Jadi atas bawah itu impermeable kalau bisa ya. Nah, yang membedakan kategori 1, 2 ini ya, 1, 2, 3 itu adalah lapisan bawahnya ini ya. Nah, kalau ini contohnya kan ada 2 liner dia, ada upper liner, ada lower liner. Linernya ada 2. Lapisannya ada 2, ada geomembran 2, itu artinya ini kategori 1 contohnya. Ini gambar ini. Nah, peletakan injection sumur pantau. Jadi ketika kita bikin landfill, selalu kita buat sumur pantau untuk memastikan air tanah sekitar landfill tersebut tidak tercemar ya. Ini monitoring well sumur pantau. Jadi misalkan kita landfillnya sedalam ini, nah setelah itu ada tanah, ada lapisan aquifer, maka sumur pantaunya kita ambil sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kalau ini untuk ini, kalau misalkan ada kebocoran apa ya, lewat sini nanti. Nah, ini yang terjadi kalau misalkan kita kurang hati-hati kalau misalkan bikin landfill. Nah, yang terjadi apa? Ini contoh tanah yang tercemar ini ya, limbah beracun ya, kayak ini. Jadi harus benar-benar dipastikan ya, soilnya tertutup, lapisan bawahnya itu sempurna ideal lah ya, seperti yang tadi kita bahas ya. Ini penampakannya, ini ada sumur pantaunya ya, ini ada monitoring under drain ya. Nah, ini recommended recompact ya, recompact play itu tanah urukan maksudnya ya. Ini tanah uruk, ini tanah uruk, ini tanah uruk. Susunnya nih. Dan sama seperti sanitary landfill ya, mesti secure landfill itu juga ada saluran lindi dan juga
penampung gas. Karena kalau udah namanya tanah ditutup itu pasti ada lindi, pasti ada gas di situ. Makanya selalu disertai sama ini rigid removal standpipe ya. Jadi di bawah ya. Dan kemudian ada metannya. Ini penampakannya ya disusun seperti ini nanti. Dimasukkan seperti ini. Ada yang seperti ini juga. Ada yang langsung ditimbun, ada yang langsung dikalengkan dulu ya. Dimasukkan ke drum. Ini lapisan atasnya, ini lapisan bawahnya. Ini sama, ini lapisan lindinya. Syarat sebelum dibuang ke landfill, kita perlu melakukan uji karakteristik awal ya. Dan yang terpenting adalah paint filter test ya. Kemudian uji kuat tekan. Uji kuat tekan maksudnya ketika dapat tekanan berapa, apakah dia mudah hancur atau tidak ya. Kemudian tidak mengandung dioksin, karena dioksin yang berbahaya kan ketika dia muncul ke lingkungan, dan tidak berbentuk cair atau lumpur. Karena kalau misalkan kita mau nimbun yang bentuk cair atau lumpur, kita harus masukkan dia ke drum dulu ya, sebelum langsung ditaruh tanah. Boleh ini, boleh asalkan dimasukkan ke tangki dulu. Ini apabila misalkan terjadi leakage ya atau kebocoran, ini ada sumur, maka yang bocor mana? Sesuai aquifernya. Aquifernya kan dari sini ke sana. Otomatis yang sumur akan tercemar yang ini. Karena nanti kan dia akan ke sini, ya. Untuk drum kan kadang-kadang limbah beracun itu diletakkan di dalam drum dan ditanam secara hati-hati di sekur landfill itu ya. Nah, ini ada yang di kota, ada yang di tangki ya. Nih, tambah 3D-nya. Ini water, ini lapisan air, kemudian ada bumi dengan lapisan bawah tadi ya, sesuai kategorinya mana. Kemudian ini lapisan atasnya pasir, ada tanah lagi, ada vegetasi yang di atasnya. Ini adalah saluran lindinya ya. Yang di bawah sini adalah saluran lindinya ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi, kan kalau bisa di minimal ya, prinsip pengolahan yang di awal kemarin kita bahas. Gunakan pestisida sesedikit mungkin ya. Kalau misalkan nggak penting ya udah gak usah pakai ya. Nah, ini ada tambahan, sebenarnya ini hanya tambahan ya. Jika kalian misalkan ini keracunan ya. Apa yang harus kalian lakukan? Pencegahannya gimana cara mengatasinya? Nah, ini untuk apabila ada pencemaran merkuri. Pencegahannya seperti apa? Jadi misalkan agar merkurinya tidak tercemar. Remove, bersihkan merkuri dari batu bara ya. Convert dulu batu bara ke cairan. Seperti itu, silahkan dibaca sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teknik-teknik penimbunan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.